Mau berhenti kegiatan. Kalau pinjol yang ilegal itu bunganya bisa berlipat-lipat ganda. Kayak nyebarin gitu ke kontak-kontak orang terdekat gitu. Cara penagihannya itu sangat kasar dan benar-benar bikin orang itu nggak bisa tenang. Pernah coba aplikasi pinjaman online nggak? Nggak pernah. Pernah sih Kak, belum pernah. Belum pernah. Kalau temen deket gue banyak sih. Pertama sih ditawarin, saya kira buat kalau jual pulsa, jual token listrik. Ternyata itu buat pinjaman uang online. Pekerjaan saya ojek online. Menjadi salah satu budak korporat. Kesibukan saya ibu rumah tangga. Menurut kamu pinjaman online itu buat apa sih? Buat kebutuhan sehari-hari sih Kak. Kebutuhan mendesak yang pasti. Kalau dilihat dari teman-teman kantor saya, kebanyakan buat kebutuhan sehari-hari. Biasanya untuk bayar motor. Perpanjang SIM. Dari cerita temen gue juga nih, dia itu pernah pinjol sampai 50 juta dan nggak bisa bayar. Dia gunainnya emang buat lifestyle-nya dia. Gawat nih. Ada satu juga buat kebutuhan buat mereka berfoya-foya juga. Tapi pinjaman itu juga percuma juga sih. Awalnya doang manis, ntar nagihnya kayak dirampok kita. Kenapa nggak milih untuk pinjam ke orang terdekat atau ke bank? Kalau menurut gue sih paling gengsi ya utamanya ya, kalau ke orang ya. Karena orang itu udah diblokir sama teman-temannya. Jadi dia larinya ke pinjaman online. Pinjam ke teman kadang ada yang dipinjemin nggak percaya, nggak punya duit. Karena mungkin dia pinjamnya kegedean. Terus kalau ke bank juga Ada surat-surat harus lengkap. Untuk kita ngajuin ke bank sendiri itu sulit. Karena kan mungkin ada bunganya juga dan segala macam. Penting nggak sih sebenarnya pakai pinjol resmi itu? Pinjol resmi penting sih. Penting sih. Itu sih penting sih Kak. penting lah. Karena satu, sudah diawasi dengan OJK. Untuk pinjol sendiri itu sangat-sangat penting untuk yang sudah memiliki legalitas dan terdaftar di OJK. Pinjol-pinjol yang belum memiliki legalitas, cara penagihannya itu sangat kasar dan benar-benar bikin orang itu nggak bisa tenang. Kalau pinjol yang ilegal itu bunganya bisa berlipat-lipat ganda. Kayak nyebarin gitu ke kontak-kontak orang terdekat gitu. Mungkin bisa jadi track record yang buruk juga kali ya. Ya namanya minjem dengan ada bunga segala macam ya tentu memberatkan kita. Mau legal mau ilegal juga. Kalau bisa jangan deh. Betul Pak, lebih baik kerja. Menurut kamu aman nggak memberikan data diri ke pinjol yang belum tersertifikasi? Kalau menurut gue sejujurnya enggak sih ya. Sangat-sangat nggak aman. Menurut saya nggak aman sih, sangat-sangat nggak aman sih. Karena kita sendiri dengan mengajukan pinjaman online, semua handphone kita masuk semua di dia. Dari mulai kontak, galeri, percakapan, segala macam itu semua masuk. Ya kalau data diri kita kasih ke yang nggak legal ya nggak aman lah. Hutang di Indonesia tuh ada hukumnya nggak sih? Kalau ada, masuknya ke hukum pidana atau perdata? Aku kurang tahu ya soal utang. Kayaknya nggak ada deh ya. Nggak ada. Mungkin kayaknya masuknya ke perdata kayaknya. Itu kan perdata itu kan. Untuk utang piutang sendiri itu kan masuknya perdata. Perdata pasti. Apa pidana ya? Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Pramudia Oktavinanda. Kali ini kita episode membahas pinjaman online atau lebih dikenal dengan pinjol. Ya kan. Pinjol ini sekarang kan menjamur ya. Banyak katanya orang mengaku sebagai korban dari pinjol. Dia minjem duit, ya, kemudian bunganya tinggi sekali, tidak bisa membayar. Terus untuk menutup bunganya di satu pinjol, dia pindah lagi ke pinjol yang lain, sehingga akhirnya utangnya jadi banyak. Bahkan ada juga kasus sengaja minjem dari berbagai macam pinjol dengannya untuk tidak pernah membayar. Karena pertanyaannya, apakah transaksi pinjol seperti ini sebenarnya sudah diatur di Indonesia atau belum? Ya kan? Kemudian apa sih konsekuensi kalau kita meminjam dan kemudian kita jadi berhutang, ya kan? Ketika kita tidak bisa ngebalikin, apakah tiba-tiba kita jadi bisa hutang kita dimaafkan begitu saja? Nah, satu yang harus diingat bahwa sistem atau kalau bahasa istilahnya peer-to-peer lending itu kan, pinjaman online ini kan sebenarnya kan menyalurkan pinjaman dari orang kreditur kepada calon-calon debitur atau orang-orang yang akan menerima duit. Kan. Itu sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan tunduk pada peraturan OJK. Kenapa? Karena yang namanya lembaga yang mengatur atau mengumpulkan atau menyalurkan dana di mana-mana di seluruh dunia itu pasti harus selalu diatur. Karena sama tadi seperti dalam episode waktu itu kita bahas tentang penipuan online ya, sangat mudah disalahgunakan, sangat rentan. Karena tadi dia sudah mengumpulkan duit, dia menyalurkan duit sedemikian banyaknya, kalau nggak ada yang mengawasi, kalau tidak ada yang memastikan bahwa orang ini menjalankan bisnisnya dengan benar, sangat rawan penipuan dan juga sangat rawan penyalahgunaan posisi tawar, ya kan, atau relasi kuasa gitu. Karena dia sudah minjemin,
kemudian tiba-tiba dia jadi mengatur dan memiliki hidup atau mengontrol hidup dari orang yang menerima pinjaman online tersebut. Meminjamnya sendiri ya, atau tindakan meminjam duit itu sendiri sebenarnya bukanlah tindakan yang melanggar hukum secara otomatis. Oke, secara KUH Perdata ya, kalau kita bicara aturan yang berkaitan transaksi perdata di Indonesia, kontraktual, boleh-boleh aja orang minjem duit. Kalau kita bicara juga berapa sih bunganya yang sebenarnya boleh diatur, tergantung. Kalau kita bicara di lembaga keuangan, yang diatur itu adalah bunga simpanan atau pinjaman, itu maksimal bisa diatur karena untuk menjaga memastikan sistem perbankan itu berjalan, jangan sampai nanti dia ngasih imbal hasil tidak masuk akal gitu kan. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, orang yang meminjam ini ya layak atau tidak menerima pinjaman in the first place. Kan kalau kita bicara sistem pinjol dengan algoritmanya ya kan, bahwa dengan teknologinya mereka, ceritanya itu adalah mereka itu sudah bisa mendeteksi mana orang-orang peminjam yang akan kemungkinan besar mengembalikan dananya dan yang kemungkinan besar tidak akan bisa mengembalikan dananya. Dan kalau kita bicara di teori ekonominya, biasanya orang makin beresiko orang itu ya untuk menerima pinjaman dan mengembalikan pinjamannya, biasanya bunganya makin tinggi. Memang terkesan counterintuitif. Dalam artian begini, udah tahu orang ini beresiko, kenapa malah bunganya makin tinggi? Bukannya itu justru akan memastikan dia jadi makin nggak mampu bayar. Again, teorinya karena bunganya tinggi itu diharapkan prinsipalnya atau duit pokok ya, kalau saya minjemin 100, saya akan dikembalikan duitnya, saya nggak mau 100, saya mau nanti 120, 130 atau bahkan 200 kalau perlu kan. Dengan semakin tinggi bunganya itu diharapkan paling nggak pokoknya bisa balik duluan nantinya, sehingga ada keuntungan yang didapat. Permasalahannya sekarang adalah, bener nggak teknologi dari pinjol tersebut juga ya sebenarnya mampu mendeteksi tadi orang-orang yang benar-benar beresiko dan orang-orang yang mampu mengembalikan. Teorinya memang kelihatan bagus, prakteknya belum tentu. Bisnis ini hanya akan berjalan kalau seandainya walaupun ada banyak orang yang default ya, orang yang tidak mampu membayar pinjamannya tersebut, paling nggak dari orang-orang yang mampu membayar, dia masih bisa menutup kerugian yang timbul dari orang-orang yang nggak mampu bayar ini. Itu teorinya supaya bisnis pinjol ini berjalan. Tapi dengan menggunakan sistem seperti ini, kemungkinan besar kan ada banyak orang yang memang nggak mampu bayar dan ini kemudian jadi sasaran bulan-bulanan dari praktek pinjol yang buruk tersebut. Karena saya juga sebagai lawyer ya yang banyak nangani transaksi di pasar modal, dari pengalaman saya memang sudah pakemnya hal-hal seperti ini harus diatur, diregulasi dan dijaga supaya satu, pinjol tidak menyalahgunakan, kedua, debitur atau orang-orang yang minjem duit juga tidak menyalahgunakan. Pertanyaan juga sering kita lihat adalah, boleh nggak sih memang tuh data privacy ya, data privasi kita, data pribadi kita tiba-tiba digunakan atau disalahgunakan oleh si pinjol, gitu kan? Tiba-tiba kan kita ada dengar kasus temennya lah tiba-tiba ke bawah, keluarganya lah tiba-tiba ditelepon sama ini, dan timbul pertanyaan kan, orang-orang ini bisa dapat data-data ini dari mana? Data temennya, data bapak ibunya, data adik kakaknya itu dapat dari mana gitu. Nah ini juga harus diperhatikan dan ini bagian yang nggak boleh diremehkan. Pelanggaran data privasi itu adalah isu yang penting di Indonesia ya, berdasarkan Undang-Undang Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Kominfo. Kita itu memiliki hak dan wajib mendapat perlindungan terkait data pribadi kita. Data pribadi itu tidak boleh disalahgunakan. Cuman permasalahan memang pada saat kita sign in ke sosial media atau ke operator, kadang mereka memang sudah masuk itu blanket approval ya, persetujuan baku yang bilang bahwa oh kalau data ini bisa dikasih atau diolah kita memberikan persetujuan. Permasalahannya lagi ya kan, salah satu kebohongan terbesar dalam hidup di dunia ini adalah you already agree and read the terms and conditions gitu kan. Siapa sih orang yang ngebaca terms and conditions pada saat kita masuk ke Twitter, ke Facebook ya kan, ke Instagram, atau kita sign to Apple Shop atau Apple Store gitu kan. Siapa yang baca terms and conditions-nya panjangnya itu luar biasa gitu kan. Orang langsung klik agree. Dia nggak tahu bahwa di situ bisa jadi data pribadinya disalahgunakan atau bisa dialihkan atau ditransfer ke orang lain. Nah, ini salah satu hal yang menjadi concern ya, yang tentunya kedepannya saya pikir dengan semakin pahamnya kita tentang teknologi, dan saya lihat juga dari Kominfo juga semakin gencar ya memastikan perlindungan terhadap data privasi ini dengan peraturan-aturan baru ya kan. Sudah seharusnya hal itu dilakukan supaya jangan sampai data-data kita itu tadi disalahgunakan, yang akhirnya berefek dan merambat kemana-mana gitu kan. Siapa yang pernah menyangka tiba-tiba dari permasalahan pelanggaran data pribadi jadi masuk ke pinjol, dipakai data itu orang lain yang nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Kita jadi kena masalah dengan orang yang kita bahkan nggak tahu atau kita cuma kenal sedikit gitu kan. Nah, itulah dinamika dari pinjol dan data pribadi yang harus diperhatikan dan harus berhati-hati. Again, seperti pernah saya bahas juga dalam episode penipuan online ya, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dan oleh karena itulah kalau kita tidak butuh-butuh amat, hindari itu, karena
dari awal memang yang namanya pinjol itu insentifnya adalah memang mencari orang-orang yang kemungkinan tidak bisa dapat pembiayaan dari lembaga konvensional. Makanya bunganya tinggi, makanya persyaratannya begitu menyulitkan atau memberatkan karena tadi dia udah tahu nih orang-orang beresiko. Dan orang-orang beresiko tadi seperti saya bilang di awal selalu dikenai cost yang lebih besar, biaya yang lebih besar untuk bisa memperoleh duit dari si program pinjol tersebut. Demikian yang saya sampaikan malam ini. See you in next episode.